بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعل ما نقوم به مخلصا لك وتقبله منا يا رب العالمين. Pada majelis di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan syarah dari Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni' sampai kepada bab At-Tayammum. Nah, bismillah billah. Fadil Ustaz, dan anak lagi kurang sehat ini Ustaz. طيب خلاص أقرأه أنا ها الله يشفيك ما تشوف شر. Nah, bab tayammum musannif rahimahullah ketika selesai membahas hukum-hukum taharah ya dengan air minal hadatsain ya dari dua hadas kecil dan besar. Shannif melanjutkan pembahasannya kepada taharah dengan pengganti air ya yaitu turab ya turab atau tayamum sebenarnya lebih tepat kita katakan debu ya untuk tayamum. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yassara wa khaffaf ya Allah memberikan kemudahan-kemudahan bagi umat ini maka diberikanlah syariat ya disyariatkanlah tayammum sebagai pengganti dari air ketika dibutuhkan ya jadi sebenarnya tayammum itu menggunakan debu untuk bersuci ya, pada anggota-anggota tubuh yang khusus dan dengan tata cara yang khusus. Wahwa ya dilanjutkan oleh musannif rahimahullah wa huwa badalu taharatil ma. Ya. Jadi tayamum ini adalah badal ya, pengganti dari taharah air ketika tidak ada tidak ada air. Atau bisa jadi ada air. Ya, jadi ada dua keadaan. Ini tayamum bisa digunakan ketika tidak ada air. Ya, bisa juga digunakan ketika ada air tetapi tidak bisa digunakan. Tidak bisa digunakan. Ya, bisa jadi karena sakit, bisa jadi karena airnya sedikit, ya, tidak mampu, tidak cukup untuk hajatnya nanti. Ya, ini termasuk ada air tapi tidak mampu untuk digunakan. Ya. Liqaulihi ta'ala wa in kuntum marda wa ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Ya. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Jadi kalau kalian sakit, ya, safar, setelah ghaid atau apa namanya menyentuh wanita, kemudian tidak bertemu air, fatayammamu, maka bertayamumlah, bertayamumlah, ya dengan debu, ya. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Kemudian usaplah wajah kalian dan tangan kalian, ya. Dan kemudahan tayamum ini di antara kekhususan umat ini ya di antara kekhususan umat ini ya di mana Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim pernah diriwayatkan beliau menyebutkan u'titu khamsan lam yu'taha nabiyyun min nabiyyun qabli ya. Aku diberikan lima ya lima hal yang belum diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Nusirtu birru'b masirata syahr. Aku dibantu ditolong dengan rasa takut untuk musuh 1 bulan ya, sebelumnya. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Ya, dan masjid ya dan ard dan bumi dijadikan bagiku masjid dan tahur ya untuk bersuci. Nah, jadi umat ini banyak tentu ya kekhususannya dari umat sebelumnya di antaranya adalah tayamum ini. Ya, jadi tadi ada di situ dalam riwayat tadi ya bumi dijadikan bagiku masjid dan tahur ya.
apa namanya, bumi, ya, itu bisa menjadi bagi kita tempat ibadah, ya, masjid dimanapun, nggak harus tempat-tempat khusus, di bumi pun kita bisa, ya, di tanah lapang bisa, termasuk bisa juga kita gunakan diantaranya untuk bersuci. Kemudian musannif rahimahullah melanjutkan pembahasannya, ya. Nah ini adalah yang berikutnya adalah syarat sahnya tayamum. Syarat sahnya tayamum. Idza dakhala waqtu fariidah. Nah, jadi syarat yang pertama adalah masuknya waktu fardu. Masuknya waktu fardu, waktu salat fardu yang ingin dilaksanakan. Ya, liqaulihi ta'ala idza kuntum ila sholati faghsilu, ya, sampai terakhir falam tajidu ma'an fatayammamu. Ya, karena kita tahu, ya, di antara pembahasan para ulama itu tayamum itu tidak mensucikan, ya, tetapi membolehkan kita sholat, ya, dengan keadaan kita yang masih ada hadas. Maka dengan syarat harus masuk dulu dengan waktu sholatnya agar mendapatkan rukhsah. Nah, au ubihat nafilah, ya, atau masuk kepada waktu yang dibolehkan sholat nafilah, ya, sholat sunnah. Karena ada waktu-waktu yang nggak boleh. Ya. Kapan waktu-waktu nggak boleh sholat nafilah? Ya, di antaranya sholat-sholat di waktu yang terlarang. Nah, itu nanti kalau sholat nafilahnya tanpa sebab, ya, mayoritas pendapat tidak dibenarkan sholat di waktu-waktu tersebut, sehingga tayamum pun tidak bisa. Ya, kalau di waktu-waktu yang terlarang untuk sholat yang tanpa sebab tadi. Kemudian syarat yang berikutnya wa adamil ma. Nah, ini adamil ma, ini syarat yang berikutnya. Tidak ada air. Ya, tayamum kalau tidak ada air. Kalau ada air, ya, jangan tayamum. Ya, tapi adamil ma ini tadi ada dua. Ya, wa adimal ma. Wa adimal ma ini ada dua macam. Ya, haqiqatan atau hukman. Secara hakiki atau secara hukum. Ya. Kalau misalkan, ya, secara hakikah tadi airnya memang benar-benar tidak ada, ya. Kalau secara hukum berarti airnya ada tapi tidak tidak mampu, ya, tidak bisa untuk menggunakannya. Ya. Jadi kalau misalkan airnya ada, kemudian dia mampu menggunakannya, maka tidak bisa dia bertayamum. Tidak cukup dia bertayamum karena tayamum ini pengganti dari air. Ya. Kalau ada asalnya, ada airnya, berarti dia berwudu. Nah, au zada ala thamanihi katsiran. Ya, ini diantara gambaran-gambaran juga. Ya, diantara gambaran kita tidak ada air. Ya, kita nggak ada air, ya, kita mencari airnya. Ternyata harus beli. Waktu beli, ya, zada ala thamanihi katsiran. Ya, sangat mahal. Ya, sangat sangat mahal. Kemudian kita tidak mampu untuk membelinya. Kalau begini bagaimana kondisinya? Apakah perlu kita berhutang, minjem duit? Hmm? Ya, kalau ini tidak perlu, ya. Tidak perlu sampai berhutang, ya. Kalau memang sangat mahal dan kita tidak mampu, boleh langsung kita bertayamum, ya. Tapi kalau misalkan airnya dijual dengan harga yang normal, ya, yang murah, tapi dia juga mampu, kemudian dia mampu untuk membelinya, maka dia harus membelinya karena dia mampu, ya. Tidak tidak boleh bertayamum, apalagi kalau sekarang Safar punya uang tabungan di jalan, misalkan bekalnya ratusan rial, bahkan ribuan, ya, nggak ada air, ketemu air dijual 1 rial, 5 rial, ya, dan kita ada uang buat ke situ, buat beli air, maka harus dibeli, ya. Maka membeli airnya pun wajib, ya. Ma la yatimul wajibu illa bihi bahwa wajib, ya, hal-hal yang tidak sempurna kewajiban tersebut tanpanya, maka dia juga ikut menjadi wajib. Kemudian syarat yang berikutnya, au khafa bisti'malihi au talabihi darara badanihi au rafiqihi au hurmatihi au malihi bi'atashin au maradin au halakin wa nahwihi syuri'at tayammum.
Yang berikutnya adalah orang yang takut, ya, air ada, tapi dia takut menggunakannya. Ya, ada darar, ya, ada bahaya. Ya, misalkan saking dinginnya misalkan, ya. Kalau dia dia mungkin ada kondisi-kondisi yang dia kalau paksakan menggunakan malah berbahaya. Hmm. Dan dia tidak memiliki apapun untuk menghangatkan air tersebut. Ya. Atau dia ada penyakit. Ya. Kalau dia pakai air, maka dia bertambah rasa sakitnya. Ya, maka ini udzur. Nah, boleh dia bertayamum. Nah, di antaranya diriwayatkan bahwa Amr ibn al-As, ya, Rasul utus, ya, untuk memimpin pasukan pada Ghazwah. Ya. Kemudian Amr bin al-As ihtilam. Ya, ihtilam, mimpi basah, ya, wa kana al-bardu syadidan, ya, dan kondisi itu sangat sangat dingin. Ya, sampai pada tahap Amr bin al-As itu, ya, takut, ya, kepada keburukan yang tertimpa pada dirinya kalau sampai menggunakan air. Maka beliau radhiyallahu anhu bertayamum dan disampaikan hal tersebut kepada Nabi, dan Nabi pun belum belum mengingkari, ya, tidak mengingkarinya, tidak mengingkarinya. Ya, maka di sini ada hajah di sini, ya, dia ada udzur memang sampai pada tahap bahaya kalau menggunakan air, sehingga boleh untuk bertayamum. Ya, termasuk juga yang sakit, ya. Kalau yang sakit jelas disebutkan di dalam ayat wa in kuntum marda. Nah, atau, ya, ada air tapi dia hmm, membutuhkannya untuk minum, ya. Terbatas untuk mengairi ternaknya, terbatas airnya untuk memasak. Ya, jadi nggak bisa tuh digunakan untuk bersuci kemudian untuk hajatnya yang lain. Nah, ini nggak bisa juga misalkan, ya. Ya, kemudian, ya, tayammum, ya, biturab. Maka kalau ada, ya, kekhawatiran semacam itu, ya, maka dia ya, boleh bertayamum, ya, daripada berwudu. Ya, dan ini di antara kemudahan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika di dalam salah satu ayatnya di dalam Al-Qur'an, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Ya, ya, ketika menjelaskan taharah juga ini. Ketika menjelaskan ayat ini ketika menjelaskan taharah dan tayamum. Di antara hikmahnya ya, Allah ketika mensyariatkan taharah ini bukan untuk menyulitkan kalian, ya. Walakin yuridu liyutahhirakum, ya, melainkan untuk mensucikan kalian. Wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Ya. Nah, dan alhamdulillah, ya, di agama kita tidak ada kesulitan. Ya, kalau ada kesulitan maka kesulitan tersebut diangkat, nah, dan ada alternatifnya. Nah, kemudian ini ada kondisi-kondisi, ya, kondisi-kondisi menjamak antara tayamum dan menggunakan air. وَمَنْ وَجَدَ مَاءً يَكْفِي بَعْضَ طُهْرِهِ تَيَمَّمَ بَعْدَ اسْتِعْمَالِهِ. Ya, dia punya air, dia ketemu air, tapi airnya sangat sedikit. Yakfi ba'dha tuhrihi, hanya cukup untuk berwudu sebagian saja. Hanya cukup untuk berwudu sebagian saja. Jadi ini di luar hajat, ya. Hajatnya sudah terpenuhi. Ini ada air sisanya tinggal sedikit. Hanya cukup sebagian, ya, dari anggota wudunya. Ya, misalkan airnya cuma cukup untuk cuci wajah saja, ya. Atau hanya cukup untuk cuci wajah dan kedua tangan. Ya, tapi tidak sampai cuci kaki, ya, atau kepala, nggak cukup. Maka tayammama ba'da isti'malihi. Ya, jadi yang bisa digunakan tadi untuk berwudu, digunakan berwudu. Walaupun setengahnya, walaupun sepertiganya, walaupun satu anggota tubuh misalkan. Maka silakan berwudu, ya. Kemudian sisanya tayammum. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Ya, kalau bisanya sebagian, ya sudah sebagian, sisanya nanti tayammum. Ada juga wa man juriha. Hmm.
Ada juga orang yang ada luka dalam tangannya. Ya. Wa man juriha tayammama lahu wa ghassala al-baqi. Ya, jadi kalau ada orang luka ya di anggota tubuhnya, ya, kalau kena air, kena masalah ya luka-luka yang kalau kena air, ya tak khawatir infeksi atau bertambah parah, ya maka ini ada dua ya, ada dua macam. Kalau lukanya ini hmm, ada tutupnya, ya kita sebutkan di bab wudu ya. Kalau misalkan di lukanya ini sudah ditutupi, ya ada gips, ada plester, ada apa yang secukupnya, maka dia bisa dimasah. Ya, dia berwudu, kemudian yang ditutup tadi bisa diusap, diusap. Ya, dan itu cukup. Ya, tapi ini kondisi yang lain. Kalau ini kondisinya dia tidak tertutup, nggak bisa diusap ini. Lukanya masih membuka. Ya, kalau dikasih air, diusap, ya sama saja, berbahaya. Maka ya dia tidak mengenakan air, anggota tubuh yang lukanya terbuka tadi tidak diberikan air, tidak dicuci, tidak diusap, melainkan dia bertayamum. Ya, dia bertayamum, bukan dikasih debu lukanya, bukan. Dia bertayamum. Ya. Kemudian berwudu, ya, dia berwudu. Yang lain selain yang luka, berwudu seperti biasa, kemudian dia bertayamum. Berikutnya, ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلاله. ويجب طلب الماء. Nah, ini kalau dia nggak nemu air, sebelum dia langsung tayamum, dia cari dulu, usaha dulu. Ya, dia mengusahakan, ya, dia mencari sarana-sarana untuk mencari air, kemudian tidak tergesa-gesa untuk langsung bertayamum. Bisa jadi dekat dia ada sumur, ya, bisa jadi dekat dia ada keran, dan dia tidak mengetahuinya. Maka harus dicari dulu, ya. Karena kalau dia belum mencari langsung tayamum, dia nggak disebut orang yang tidak menemukan air. Nah, orang tidak menemukan tuh berarti nyari dulu, ya. Ya, jadi harus ihtiyat, ya, harus jaga-jaga. Kalau tidak nemu baru dia bertayamum, ya. Ya, ini wa qurbihi tadi maksudnya ya cari tempat-tempat yang dekat, ya. Jadi nggak harus dia safar, ya, nggak harus dia jauh-jauh dulu, ya, mencari dalam radius berapa kilometer, nggak. Sekitarnya saja, sekitarnya. Kemudian ya dilalah ini kalau bertemu ya salah seorang yang bisa menunjukkannya kepada air, maka dia harus bertanya kepada dia. Ya. Atau kalau dia ya, bertanya kepada dia di mana tempat air, ya, diarahkan, minta arahan. Karena kalau dia tidak apa namanya usahanya kurang maksimal ya dalam mencari air, fa in nasiya qudratahu alaihi wa tayammama kalau dia buru-buru langsung tayamum ya sebelum dia mencari di tempat-tempat yang disebutkan tadi, atau dia bisa jadi lupa ya, lupa ini ada air sebenarnya ya, di tas. Ya, kemudian dia menemukan air ya, berarti ini nggak sempurna nyarinya. Ya maka dia bersuci, karena kan dia nemu air nih. Maka dia harus bersuci dengan air dan mengulangi sholatnya. Karena tadi dia tidak maksimal dalam mencari air. Nah, kemudian wa innawa. Nah, ini beberapa masail dalam tayammum. Wa innawa bi tayammumihi ahdatsa. Apabila dia niat dengan tayamumnya beberapa hadas. Hadasnya banyak nih. Keluar angin, buang air kecil, buang air besar, eh, menyentuh lawan jenis ya, dan lain sebagainya. Hadasnya banyak nih. Au na au najasatan ya, atau najasah yang ada di atas badannya tadurruhu izalatuha yang kalau dihilangkan ini berbahaya membahayakannya. Hmm? Au adima ma yuziluha atau memang dia tidak menemukan apa yang menghilangkannya. Ya.
Jadi tadi kalau yang hadas dulu ya. Jadi kalau dia tayamum untuk hadas yang banyak tadi, niatkan langsung semuanya, ya. Atau dia hanya meniatkan satu hadas, ya. Maka hadas yang lain cukup, ya. Ajza, ya. Kecuali dia meniatkan satu hadas yang lain diniatkan memang dari hati dia tidak menghilangkan. Ya, itu baru tidak sah ya. Tapi kalau dia meniatkan hadas ya sekaligus ya itu boleh ya innamal a'malu binniyat sekaligus satu tayamum untuk niat yang banyak. Ya, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Adapun najis ya kalau najis bagaimana? Kalau najis ini memang ada perbedaan pendapat ya, di antara para ulama. Kalau dalam mazhab atau dalam kitab ini disebutkan bisa bertayamum ya dia bisa bertayamum. Tapi di antara pendapat yang lain, ya tidak tayamum tidak diperuntukkan untuk mengangkat najis ya yang di atas badan ataupun di atas pakaian, melainkan dia sebisanya dia mencucinya. Ya. Kalau memang sangat tidak bisa ya sudah. Ya yusalli ala hasabi halihi. Ya, dia tayamum untuk sholat, kemudian dia sholat semampunya, ya semampunya, yang seadanya seperti itu. Nah, au khafa bardan. Nah, ini ada kondisi lagi dia khafa bardan. Hmm, takut kepada cuaca yang ekstrim, ya, dinginnya ekstrim seperti pada kisah Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, maka boleh juga bertayamum. Au hubisa fi Misrin atau dia dikurung, ditahan, dipenjara di Misr. Apa Misr? Bukan Mesir ya. Dikira Misr. Kalau fi Misra, nah itu Mesir. Tapi kalau fi Misrin minal amsar, ya kalau fi Misrin maksudnya negeri, ya, dalam suatu negeri. Kalau dia ditahan dalam suatu negeri, ya tidak bisa menggunakan air, ya maka dia bertayamum. Ya, apa maksudnya ditahan dalam suatu negeri? Jadi tayamum itu nggak khusus orang-orang yang safar. Ya musannif maksudnya di sini tayamum jangan dikira khusus orang-orang yang kebar ke padang pasir. Ya walaupun di dalam negeri ada air, ya di dalam kota ada air, tetapi dia ditahan, nggak bisa. Ya maka tidak masalah dia bertayamum. Fattaqullaha mastata'tum. Nah, kemudian ada kondisi yang lain lagi. Wa au adimal ma'a wat turaba shalla wa lam yu'id. Terus bagaimana kalau kondisinya dia tidak menemukan air, tidak juga menemukan turab untuk bertayamum. Tidak menemukan air, tidak juga menemukan debu untuk bertayamum. Ya maka dia bersedia salat, ya. Shalla wa lam yu'id. Ya, silahkan kalau memang benar-benar tidak ada salat. Ya, dan tidak perlu untuk diulang ya fattaqullaha mastata'tum. Nah, jadi ini maksudnya kalau tidak ada air, tidak ada debu, ya sholat sebisanya. Ya bukan berarti sholatnya uzur ya udah nggak usah sholat, nggak bukan begitu maksudnya. Nah, jadi sholat itu tidak gugur, ya sholat itu tidak gugur selamanya, ya, selama manusianya masih memiliki akal, masih mukallaf. Tapi dia sholat semampunya, ya sholat semampunya. Nah, pembahasan yang berikutnya ini eh, material, ya. Bahan apa yang bisa kita gunakan untuk bertayamum. Wa yajibu tayammumu biturabin, ya. Dan tayamum harus dengan turab, ya. Ya, turab dari dari bumi tentu dari tanah ya. Fatayammamu sa'idan thayyiba, ya. Dalilnya ya. Sa'id ini apa istilahnya tanah yang diambil dari tanah ya dari bawah yang memiliki hubar ya yang dia ada debunya ya jadi bukan sekedar segala yang ada di atas bumi tapi harus ada debunya tanah yang ada debunya ya, ya. Jadi dari ard dari tanah dan ada debunya ya ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura tadi riwayatnya ya. Nah, memang di sini nah,
Kalau yang dalam hal ini ada beberapa silang pendapat ya di antara para para ulama, di antaranya para ulama yang mayoritas ya dalam mazhab Hambali dan Syafi'i ini harus yang ada debunya. Jadi bukan sekedar tanah. Ya, harus berdebu, harus harus berdebu. Ada juga pendapat yang lain ya segala bagian dari bumi ya. Segala bagian dari bumi yang suci ya. Bisa jadi ada debunya, bisa jadi tidak ada debunya, maka dia bisa digunakan untuk bertayamum ya. Adapun jumhur ya itu tadi ya yang ada debunya, bagian dari bumi yang ada debunya. Nah, kemudian hmm, tohur ini harus suci ya, jangan menggunakan debu ya yang najis, yang jelas-jelas najis debunya kena najis ya, tidak bisa digunakan untuk bertayamum. Nah, eh, Taib. Ya, lahu gubar, ya sama tadi ya. Lahu gubar itu maksudnya dia berdebu. Ya, sebenarnya eh, ini di antara kemudahan ya, karena debu ini tidak harus kita keluar rumah ya. Kadang-kadang di tembok ada debunya, kadang-kadang di apa namanya di atas batu ada debunya. Di hal-hal yang bisa kita ambil debu di sana bisa digunakan untuk bertayamum dan al-amru ya alhamdulillah. Ya, Kalau di atas pesawat, Ustaz, misalkan di depan kita lagi keadaan kita safar, kemudian kita bertayamum di misalkan ini di depan ya. kita maksudnya di jokit depannya, itu ada termasuk atau bukan? Nah, ini yang masyhur di masyarakat kita tentu. Saya pun masih tawakuf ya, dalam hal ini. Saya diskusi dengan beberapa asatidzah. Bagaimana dengan yang masyhur di kalangan masyarakat kita itu namanya pesawat bersih lah, mana ada debunya kan. Kemudian namanya bis, ya. Tentu transportasi ini, makanya kalau mau naik transportasi ini jaga-jaganya kita harus membawa air, ya. Atau kalau memang ada air ya di toiletnya kita pakai air. Karena kalau pakai debu saya masih tawakuf. Nah, saya masih nggak tahu apakah tayamumnya itu sah. Ya, cuma tepuk-tepuk secara imajinasi saja tanpa ada debu, ya wallahu a'lam. Kecuali kalau ada debunya, bisa. Tapi kalau nggak ada, dan itu mayoritas pasti. Kalau pesawat ya. Ini wallahu a'lam. Saya belum tahu apakah itu tayamumnya sah atau tidak. Nah, teman, baik. Tamam, insyaallah. Wa furuduhu, furudut tayamum. Apa saja ya hal-hal yang fardu ya di dalam tayamum. Furudu ya yang wajib dalam tayamum pertama mashu wajihihi me- mengusap mengusap wajahnya. Mengusap wajahnya ini yang wajib nih. Kemudian mashu yadaihi yang kedua adalah mengusap tangannya ya ila ku'ai sampai ku'. Tahu ku'? Ku'aihi ku'a. Ya, ini yang antara perbedaan antara madhab Syafi'i dengan madhab Hambali. Kalau madhab Syafi'i tayamum sampai mana? Tangannya sampai kepada siku, betul? Iya, sampai sikut. Nah, kalau di dalam madhab Hambali dia sampai pergelangan tangan, sampai kepada Hmm. pergelangan tangan. Karena di dalam ayat tidak disebutkan sampai mana. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min dan tangan kalian. Di dalam ayat yang lain, ya, asyariqu wasyariqatu faqta'u aydiyahuma. Potonglah kedua tangan mereka. Ya. Pencuri itu dipotong tangannya di mana? Di pergelangan tangan. Kemudian di sini, ya jadi batasan tangan yang ada di ayat ini dibawa kepada batasan tangan yang ada di had ya yang ada di hukuman bagi orang yang mencuri sehingga tayamumnya sampai kepada pergelangan tangan saja. Ya, adapun dalam mazhab Syafi'i mungkin dikiaskan kepada wudhu ya atau yang semisalnya mungkin ulama-ulama Syafi'i yang lebih memahami eh,
patokan ya. Kemudian yang lebih afdolnya, Nah, yang lebih afdolnya. yang lebih afdal ya, Allah alam, ini sama-sama kuat. Sama-sama Oh, kuat, dan ini mahal mahal lil ijtihad. Ini memang tempatnya untuk berijtihad. Ya, tidak ada dalil yang sharih ya. Jadi dua-duanya bagi saya tidak ada masalah ya. Antum lebih condong ke yang mana ya, lebih percaya kepada yang mana, insya Allah tidak ada masalah ya. Mau jaga-jaga sampai sikut silahkan ya, mau pakai pergelangan tangan pun ini pendapat yang resmi ini di dalam mazhab. Nah, so- baik. Tentu saya tidak mentarjih baik. ya. Saya tidak mentarjih, saya tidak memfatwa. Saya hanya menjelaskan apa yang ada di dalam kitab. Nah, kemudian wakadat tertib. Nah, juga harus tertib, berurutan. Ya. Wajah dulu apa tangan dulu? Wajah dulu. Wajah dulu ya, di dalam ayat famsahu biwujuhikum wa aydikum. Nah, wajahnya dulu, baru baru tangannya. Sama ya, ketika ini juga yang di dalam sunnah ya, dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, sunnah amaliyah, ketika beliau ingin mengajarkan tayamum ya, beliau menepuk tangannya ke atas tanah, kemudian mengusap tangannya, kemudian eh, tangannya ya, kemudian pergelangan tangannya, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fardu yang keempat, mana tadi, wal mualah ya fi hadatsin asghar, ada tambahan dalam hadas asghar, dia mualat ya, mualat. Mualat ini antara satu fardu dengan fardu yang lain tidak ada jarak yang lama. Sebagaimana dalam wudhu. Ya, jadi bukan cuci muka, kemudian membasuh muka, habis itu masuk telepon, teleponan setengah jam misalkan. Nah, itu udah nggak mualah lagi. Ya, jadi tidak adanya jarak yang lama di antara kedua fardu. Ya, apa patokannya lama? Ya, patokannya lama seperti dalam wudhu lah. Ya, kira-kira seperti dalam wudhu. Kalau dia air, ya, kalau dia kering sampai kering, ya tanpa dikipas-kipas tentu ya. Memang normalnya saja kalau dalam waktu sekian dia kering, berarti dia sudah lama ya. Nah, kemudian ini apa yang disyaratkan? Ya, syarat sahnya tayamum. Nah, ini yang berikutnya, paragraf berikutnya tentang syarat sahnya tayamum. Yang pertama, wa tushtaratun niyah. Nah, untuk tayamum harus niat, pasti ya, semua amalan pasti ada niatnya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya. Dan tayamum ini ibadah. Ya, jadi ini hadirkan dalam hati kita ketika kita bertayamum, ketika kita berwudu, ketika kita berghusl. Jangan cuma niatnya wudu saja, karena mau niat aja nih wudu biar sholat misalnya. Ya. Tayamum saja, hadirkan yang lebih besar dari itu, ini ibadah. Ya, wudhu kita ini ibadah. Kita wudhu karena memenuhi ajaran, ya, panggilan, dan memenuhi tuntunan ya yang diberikan kepada kita, diajarkan kepada kita dari Nabi Alaihissalam. Jadi hadirkan ini juga ibadah. Ibadahnya bukan hanya sholatnya, bahkan taharahnya pun ibadah. Dan ibadah harus dengan niat. Nah, kemudian niat apa lagi? Ya, lebih spesifiknya, ya, lima yatayammamu lahu min hadatsin aw ghairihi. Ya, niat juga, dia niatkan juga dia bertayamum untuk hadas ya, atau selainnya. Dia tayamum ini untuk apa? Ya. Jadi hmm, kalau dia misalkan memiliki macam-macam sebab ya dia bertayamum. Ada hadas akbar, ada hadas aswar, ada luka di atas badannya. Ini masing-masing ada tayamumnya. Ya, dia perhatikan niat dia itu. Ya. Kalau dia kumpulkan semuanya, ya maka dia mujzi. Ya, niatnya ini cukup. Ya, dia gabungkan semuanya. Ya, innamal a'malu binniyat, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Kemudian ya sama juga fa inna hadaha lam yujihu anil akhar ya.
Jadi kalau cuma niat salah satu, ya maka tidak tidak sah yang lainnya. Begitu juga niat ibadah. Begitu juga niat niat ibadah. Ya, dia menentukan ini ibadah apa dia mau bertayamum. Ya, kalau dia niatnya sholat fardu, hmm, kalau dia nolatnya sholat fardu, maka boleh sholat fardu, boleh juga sholat sunnah. Kalau dia niatnya sholat sunnah, maka hanya sholat hanya sholat sunnah. Salat Nanti sunnah yang saja. fardu harus tayamum lagi karena fardu ini lebih tinggi daripada sunnah. Ya, karena fardu lebih tinggi daripada sunnah. Ini diantara pendapat rahimahullah ini. Wa inna wa naflan au atlaq. Ya, jadi kalau dia niatnya sholat sunnah, ya, lam yusalli bihi fardhan. Ya, dia tidak sholat sholat fardu. Ya, ini Afwan Ustaz, nah, apakah niatnya itu cukup di dalam hati atau harus dilafadzkan? niat itu tempatnya dalam hati. Niat itu tempatnya di dalam hati. Namanya juga niat. Ya, kalau dilafatkan namanya zikir, wirid, doa. Adapun yang tersebar di antara masyarakat kita, mereka melafatkan itu, ya, kalaupun kita benarkan, ya, kalaupun dibenarkan itu untuk menguatkan niat yang ada di dalam hati, ya. Jadi apa yang dia ucapkan, ya, itu untuk menguatkan niat yang ada di dalam hati dia, ya. Kalau misalkan dia ucapkannya A, niatnya B, yang benar niatnya yang B, yang dalam hatinya. Ya, jadi itu sebenarnya untuk membantu saja. Ya, untuk membantu saja. Yang jadi patokan mana? Yang jadi patokan tetap, ya, niat yang ada Hati. di dalam hati. Nah, kemudian tadi mana tadi? Ya wa innawahu, oh, ya, walla kulla waqtihi furudan wa nawafil. Ya, jadi kalau dia meniatkan fardu, maka boleh, ya, dia sholat fardu, ya, pada waktunya sekaligus nawafil, sekaligus sholat sunnahnya. Kemudian ini pembahasan yang berikutnya. Nah, ini sudah mau habis. Wa yabtulut tayammum. Ya. Kapan tayamum ini batal? Kapan tayamum ini batal? Ya. Tayamum batal dengan tiga hal. Ya, yang pertama bi khurujil waqti. Tayamum batal dengan keluarnya waktu sholat. Jadi kalau kita tadi tayamum untuk sholat zuhur, ya, maka selesai sholat zuhur, waktunya selesai, maka tayamum kita sudah batal. Ya. Untuk sholat asar nanti harus tayamum lagi. Kemudian mubtilatil wudu, ya. Juga yang membatalkan tayamum hal-hal yang membatalkan wudu. Ya, dan ini tidak ada khilaf, ya, di antara para ulama. Ya, kalau kita tayamum, wah, keluar angin, ya tayamum lagi karena sudah batal tayamumnya. Dan yang ketiga biwujudil ma'i. Ya, dia batal juga tayamumnya ketika ada air. Ketika ada air. Ya. Karena tayamum tadi hanya untuk pengganti air. Kalau airnya ada, tayamumnya otomatis langsung langsung batal. Ya. Dalam ayat falam tajidu ma'an fatayammamu. Ya. Kalau kalian tidak menemukan air, maka bertayamumlah. Ya. Walau fis salati la ba'daha. Ya, jadi kalau kita bertayamum dan tiba-tiba ada air, ya, ini ada tiga kondisi. Kondisi yang pertama, kita menemukan airnya sebelum sholat. Maka kalau sebelum sholat, ya, jelas pasti kita batal tayamumnya, berwudu, kemudian kita sholat. Gampang, ya. Kemudian bagaimana kalau kita menemukan airnya setelah sholat?
Apakah kita ulangi sholatnya? Ya, kalau dia menemukan atau kita menemukan airnya setelah selesai sholat sempurna, maka sholatnya sahih. Ya, sholatnya sah. Tidak perlu dia berwudu dan sholat ulang. Ya, selama dia tadi benar-benar mencari dan memang tidak menemukan. Ya, kemudian qadarullah setelah dia sholat, baru ketemu air. Tiba-tiba ada datang air. Ya, nah ini sah sholatnya tidak perlu diulang. Sekarang bagaimana kalau dalam pertengahan? Dia lagi sholat. Nah, dia ada di pertengahan sholat. Ya, ala qaulil musannif, kalau dia ada di pertengahan sholat, ketemu air, maka batal sholatnya, batal tayamumnya, termasuk batal sholatnya, berwudu, kemudian sholat kembali. Sholat, sholat kembali. Ya. Dan pendapat yang kedua, kalau dia memang sudah mulai sholat, ya, maka tidak batal, ya, tidak batal dan melanjutkan sholatnya. Nah, kemudian wa tayammumu akhiral waqti li rajil ma'i aula. Ini hmm, ini apa namanya? Sebelumnya ya, ini walau fi shalah, jadi musannif rahimahullah kadang-kadang menggunakan kata lau. Lau ini untuk isyarah lil khilaf, ya, untuk menunjukkan memang ada silang pendapat di sana. Jadi kalau sebelum dan setelah sholat itu ya itu sudah eh, insya Allah tidak ada perbedaan pendapat yang kuat. Tapi kalau ketika sholat, nah ini memang ada perbedaan pendapat. Ini di antaranya musannif, beliau mengatakan batal, tapi sebagian ulama yang lain mengatakan tidak batal. Nah, kemudian wa tayammum akhiral waqti li rajil ma'i aula. Ya, tayammum di akhir waktu salat bagi orang yang mengharapkan adanya air ini lebih utama. Ya, bagi orang yang mengharapkan air di akhir waktu ini lebih utama. Maka orang ini terbagi menjadi dua. Misalkan dia tidak menemukan air, tapi besar harapannya ada kemungkinan besar dia akan menemukan air nanti di akhir waktu sholat. Ya, maka yang lebih afdol bagi dia eh, menunggu ya, sampai akhir waktu melihat kemungkinan itu. Kalau tidak ditemukan air sudah dia tayamum kemudian dia sholat. Tapi kalau dia tidak ada apa namanya, tidak ada kemungkinan tadi, tidak ada harapan, kayaknya nggak bakal nemu nih airnya. Tidak masalah, dia langsung bertayamum dari awal dan sholat. Ya, apalagi kalau dia misalkan dikejar-kejar sesuatu, ya, terbatas, maka tidak masalah dia bertayamum kemudian sholat. Di antaranya ini ada kisah ya. Ya. Jadi kalau dia tayamum di awal waktu, ya sholatnya juga sah ya. Ya dengan dalil di antaranya ada dua sahabat Nabi SAW yang tidak menemukan air. Kemudian akhirnya mereka berdua bertayamum dan sholat di awal waktu. Kemudian ya mereka menemukan air, kemudian mereka menemukan air di akhir waktu. Salah satunya berwudu dan mengulangi sholat, dan yang kedua, yang lain tidak mengulangi sholat. Ya, kemudian bertanya kepada Nabi SAW, maka Nabi menjawab, ya, kepada orang yang tidak mengulangi asabta sunnah, wa ajza'atka sholatuk. Ya, kamu sesuai sunnah dan sholatmu sah. Dan bagi orang yang berwudu dan mengulang, lakal ajur marratain. Ya, sudah kamu dapat dua pahala. Ya, ya di zaman sahabat aja ada nih perbedaan pendapat seperti ini. Ya, tapi tidak ada masalah dua-duanya disahkan sholatnya ya, dari Nabi yang alaihi salatu wassalam. Nah, begitu ya. Jadi kalau ada kemungkinan saja, ya, kalau ada kemungkinan besar nanti dapat air silahkan diakhirkan. Ya, tapi kalau tidak ada kemungkinan sama aja nggak ada bedanya, boleh tayamum dari awal waktu dan sholat. Wasifatuhu, nah sifatuhu kalau disebutkan sifatuhu dalam ibadah ini tata cara ya. Dan tata cara tayamum an yanwiya, dia berniat dalam hati tentu, niat. Tsumma yusammi, kemudian dia mengucapkan basmalah, bismillah. Ya. Wa yadribu,
Nah, jadi sebagaimana tasmiyah ini masyru' di dalam wudu, dia juga masyru' di dalam tayamum. Ya, dia mengucapkan bismillah. Wa yadribu turab. Hmm. Kemudian dia menepuk-nepuk tanah, tepuk. Ya, sebagaimana Nabi juga dulu ketika mengajarkan para sahabat ditepuk tuh tanahnya ke tanah atau ke debu. Ya, beliau menepuk, kemudian belum cok innama yakfika an taqula hakadha ya. Jadi cukup beliau ketika itu langsung praktekkan setelah ditepuk. Kemudian biyadaihi mufarrijatayil asabi'. Ya, ditepuk sambil jari-jarinya dibuka. Ya, maksudnya bukan rapat tapi sela-selanya itu terbuka. Biar debunya ada yang masuk nanti ke sela-sela. Kemudian yamsahu wajhahu bi batinihima wa kaffaihi bi rahataihi. Kemudian dia mengusap, ya, mengusap wajahnya, ya, dengan telapak tangan, kemudian sisanya untuk diumumkan, ya, kepada tangan sampai telapak tadi yang kita sebutkan. Ya, sisanya nanti untuk tangan. Wa yukhallilu asabi'ah. Kemudian dia sela-selakan, ya, dia seling-selingkan jari-jarinya ketika dia bertayamum. Nah, ya ini ya, sepertinya akhir dari pembahasan kita dalam bab tayammum. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas. Hada wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.